Jadi adanya periksa anak dari kacamata di rujukannya dokteran kayaknya ketalaknya di operasi jadi hari Kamis ini masih di apa namanya polisi ya pada jangan berikan sudah pandai benar di sebelah sini ya mudah-mudahan kayaknya keadaan juga cuma imbahnya itu kan harus istirahat total bawa makan darah ya lah ampiannya itu kayak sesuai usia ampian ada berapa? Ini sebelah kirinya pada dipaksa aja nih setelah sakit ini bagus kamu baca kacamata kembali lah mudah-mudahan tolong banyak mudah-mudahan saya Allah halaman 265. Bismillahirrahmanirrahim biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mun wa salasaham zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حمد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى روح الشيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السلمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد الفليمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد حميد جمجم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحج المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة إلى غد. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rasulullah bersabda, dunia itu adalah penjara orang beriman dan surga orang kafir. Jadi kita yang dimaksud penjara sudah disampaikan bahwa penjara itulah nafsu kita pada boleh bebas. Jadi ada aturan. Adapun orang kafir sakit kayak pun ini ada aturan nafsunya. Apa aja yang lakukannya tetap bebas. Itu menjadi surganya karena nafsunya bebas karena ada aturan. Nah, ada kita, ada kawa, ada aturan syariat. Ada kawa harus menurut aturan agama. Kalau tidak, maka kita akan banyak melakukan kesalahan. Dan lagi sabda Nabi SAW, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa'asiru ma yabqa ala ma yabna.
Rasulullah bersabda, barang siapa kasih akan dunia, niscaya memberi mudarat ia dunia akan akhiratnya. Artinya akhiratnya kada tapi kau tagawi apabila dunia yang paling banyak dipikirkan, lalu akhiratnya, persiapan akhiratnya tuh pasti kurang lah, karena nafsunya banyak mau urusi dunianya kada mau kedua-duanya tak kumpul, pasti ada harus salah satu yang dikalahkan. Nah. Dan barang siapa kasih akan akhiratnya, niscaya memberi mudarat ia akhirat itu akan dunianya. Ya. Jadi orang yang kata juga amal, pasti dunianya kada seberapa lah, ketinggalkan dunianya. Tetapi kalau semestinya juga orang yang cinta akhirat, dunia karena pasti dapat lah, nah, pasti dapat. Artinya orang yang sudah hatinya ta'aluk dengan Allah, dunianya tuh pada lagi lah, kada dipikirkannya lagi, karena yakin sudah di dunia itu pasti dapat selama rohnya ada di dalam badannya. Nah, diberi Allah nur yakin dalam hatinya, sehingga urusan dunianya tuh karena tapi pedulinya. Nah, bahkannya bersyukur kalau memangnya disampaikan takdirnya. Nah, memang itu yang dicita-citanya oleh orang beriman. Nah, dicita-cita oleh orang beriman tuh agar cepat berjumpa dengan Sang Penciptanya adalah kehidupan yang kekal di sana. Sementara dunia itu sebentar. Nah, itu orang-orang sudah diberi nur keyakinan. Maka pilih oleh kamu akan akhirat yang kekal itu atau dunia yang fana ini. Nah, jadi kita disuruh memilih. Orang yang akil, orang yang berakal, bukan orang yang cerdas. Ini beda dengan akil dengan cerdas lah. Kalau orang yang cerdas, itu dunia yang dipilih. Karena itu kada ada hubungannya dengan agama kalau orang yang cerdas. Nah, tapi kalau akil, makanya hadis banyak dibawakan akil, akala. Nah, hadis sembahyang aja dengan sadarnya sembahyang itu dengan ma'akala minha ya Rasulullah. Apa ya yang sadar dalam syaratnya kuasa, itulah ukuran yang didapatnya. Jadi orang yang berakal, yang paham agama pasti memilih akhirat, karena dunia itu sebentar. Kalau kita berumur 70 tahun, paling-paling kita menikmat sakitnya itu panjang, paling banyak 10 tahun sakitnya. Kalau umpama sakit, nah, kalau umpama sakit, nah, arti sedikit. Nah, itu yang dimaksud ad-dunya mata'un qalil. Dunia itu ada persiasan yang cepat dan sedikit dan cepat hilang. Itu dunia. Bila kada dunianya nang hilang, kitanya nang hilang. Harta banyak, ya sedikit juga kita menikmati. Nah, karena umur kita kadang menyandang. Rasulullah sudah membatasi umur kita umatnya 60 dan 70. 70 untung mana orang 70 sudah lah. Nang kita belum ini kan tantu lagi. Nah, makanya meninggal ini tidak kurang pada 60 banyak lah. Nah, jadi kita bersiap-siap lah. Kematian itu pasti datang. Nang disiapkan apa? Bekal di dalam kubur. Itu yang disiapkan. Makanya Rasulullah sampai menyampaikan munkawa ingat mati itu 20 kali dalam 24 jam, kata Rasulullah. Dalam kitab Jawharul Mawhub itu dikatakan 20 kali. Supaya ingat awan persiapan dalam kubur. Nah, dunia ini memang Allah tidak menilai sedikit pun dunia. Nah, padahal sih Allah menciptakan dunia. Artinya Allah sudah seperti itu, maka bagi orang membakar jangan sampai mencintai dunia itu maksudnya. Nah, kalau mencintai dunianya hambanya berarti menjadi musuh Allah. Cagar dapat murka Allah maksudnya itu. Nah. Dan lagi sabda Nabi SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin.
Artinya kasih akan dunia itu yaitu kepala segala kejahatan dan kesalahan. Ada ingat dia apa-apa lagi lah. Kalau sudah hatinya, nafsunya ke dunia itu, kok dia ingat apa-apa lagi nya. Kada sadar lagi nya. Imbah maghrib aja betimbang gula. Coba pikirkan. Ada tak? Nah, itu menunjukkan hubud dunia. Padahal Imam Maghrib itu Rasulullah waktu yang paling mustajab bagi orang beriman. Timbang gula sih dia. Kada cukup waktu. Nah, ada nang ucap hari raya kan hari Minggu. Rugi sama aku zaman hari-hari Minggu ini kada aku berjualan. Orangnya meninggal sudah. Nah, ayo. Ada tuh artinya nak itu sampai kecintaan nyawan dunia. Rugi jinya. Nah. Dan kita jangan sampai ke itulah. Dan kata Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu, kunna ma'a Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fada'a bisyarabin fa'utiya bima'in wa asalin falamma adnahu min fihi fabaka ashabuh fasakatu wa ma sakata summa ada wa baka hatta zannu annahum la yaqdirun ala mas'alatihi summa masaha ainaihi faqulna ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man ladzi abkaka qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aituhu yadfa'u an nafsihi syai'an wa lam ara ma'ahu ahadan faqultu ya Rasulullah man ladzi tadba'u an nafsik faqala haji dunya musilas li faqultu laha ilaiki anni summa raja'at faqalat innaka in afalat innaka in aflatta minni lam yuflit minni man ba'daka summa radda jalikal ma wa lam yashrab. Luar biasalah Abu Bakar ini mempraktikkan sebagaimana Rasulullah mempraktikkan. Pada saat Rasulullah dihidangkan dua minuman, air dan madu pada saat itu, maka Sidin kadang mau meminum. Seumpama dua air yang disediakan oleh sahabat, madu dan air biasa, kadang mau minum Sidin. Itu dianggap hubud dunia. Ini terjadi Abu Bakar sahabat. Di antaranya siapa nih riwayatnya? Zaid ibnu Arqam yang meriwayatkan sahabat Bakar. Nah, adalah kami, ujar Ibnu Arqam, serta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka meminta ya Abu Bakar akan minuman. Abu Bakar memohonkan akan minuman awan Zaid ibnu Arqam, maka didatangkan akan dia air dan madu. Dua kalau sama nih, air dan madu. Rupanya beliau teringat Rasulullah langsung pada beserta dia. Menangis langsung sih. Maka mendekatkan ia Abu Bakar akan dia minuman tadi kepada mulutnya. Hendak meminum ya sudah. Maka menangis ia Abu Bakar hingga menangis seluruh sahabat melihat kejadian inilah. Maka diam mereka itu sahabat, padahal ia Abu Bakar tiada diam. Kemudian kembali pula ia menangis Sayyidina Abu Bakar hingga menyangka mereka itu sahabat bahwa tiada kuasa mereka itu atas mendiamkannya gara-gara menyurungi dua minuman tadi. Maka kata Zaid ibnu Arqam perawi hadis ini kemudian menyapu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan air matanya itu, maka kami berkata baginya, hai Khalifatul Rasulullah SAW, apa yang menangiskan akan dikau?
Maka ia berkata, adalah aku serta Rasulullah SAW. Maka aku lihat akan dia Rasulullah menolak daripada dirinya akan sesuatu, padahal tiada aku lihat akan seseorang sertanya Rasulullah. Pada saat itu kada Rasulullah seorangan aja lawan Abu Bakar. Nah, tapi Sidin kada mau mencicipi yang dua macam itu. Nah. Ya Rasulullah, apa yang engkau tolak itu daripada dirimu? Nang air nang kami datangkan apa maksudnya? Maka Abu Bakar bersabda, ya, inilah dunia yang dibantangkan bagiku. Kayak itu ya Rasulullah waktu Abu Bakar. Artinya dibantangkan itu ditayangkan dah. Diberikan, dibantangkan. Nah, semacam dua minuman air dan madu. Nah. Maka aku berkata baginya, minuman tadi. Ini kisah Nabi kan menjawab nih. Nah, pergi engkau daripadaku, ujar Nabi, disuruh memandiri minuman. Kan bahasa Nabi tahu sih dia. Maka pergi ya minuman, kemudian maka ia kembali. Datang lagi tadi dalam bahasa Nabi. Maka berkata ia minuman bagiku. Menjelaskan, semacam menjelaskan nih nang dua minuman nih. Jikalau engkau lepaskan aku jar minuman daripadaku, maka tiada lepas daripadaku orang yang kemudian daripadamu. Artinya orang-orang yang hidup sesudah engkau ya Rasulullah pasti cinta dunia. Nah, itu maksudnya. Nah. Kemudian maka mengembalikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu minuman itu, dan tiada ia mau meminum akan dia minuman. Nah, jadi Abu Bakar ini meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi minuman tadi berucap jalan minuman, sesudah engkau ya Rasulullah kadada pasti umat kamu akan cinta orang sebahagian ya. Nah, tapi belum banyak cinta lah pada ada, karena dunia itu di hadapan memang adalah nampak memang sulit terkecil orang sulit dikehendaki Allah Subhanahu taala. Nah. Tapi sebenarnya kalau sudah ilmunya ada masalah dunia ya kan, seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman ibn Auf. Kadang salahnya, nang salah ini dapat harta, tapi kada sesuai dengan aturan yang diatur oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Itu yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ajaban kullal ajabi lil musaddiqi bidaril khuludi wa huwa yas'a lidaril gurur. Rasulullah bersabda, hai ajib, hiya ajib, aneh, bahasa di mana? Aneh, aku beberapa keanehan, keajaiban bagi orang yang membenarkan negeri akhirat yang kekal, padahal ia mengusahai akan dunia negeri yang terperdaya. Jadi aneh ya Nabi, tahu aja akhirat itu negeri yang kekal, tapi kan apakah tujuh benar mau usahai dunia yang panahnya? Sampai Nabi itu merasa aneh lah. Ajaib, memang luar biasa dunia lah. Kadang-kadang ada cinta dunia tuh, tapi kalau sesuai aja aturannya kada salah, karena tempat kita di dunia lah. Kadang kalau mau elak kita dunia, tapi yang dimaksud dunia itu tempat bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal di dalam kubur. Dalam kubur dulu, kalau di akhirat
Akhirat itu jauh benar lagi. Berapa ribu juta tahun kita hanya kiamat, kada tahu kita kiamatnya. Tapi dalam kubur itu yang luar biasa. Maka kata guru kita, ya Allah berapa? Orang-orang yang dalam keadaan mujrim, membawa dosa, dalam kubur itu di penjara. Kada kau bergerak di penjara. Tetapi orang yang tidak membawa dosa, sudah diampuni sama Allah, dia apa? Silaturahmi, berilangan kayak kita di dunia juga. Nah itu untungnya. Nah, ya mudah-mudahan kita dengan berkat membaca ini, jangan membawa dosa. Dosa lahir dan dosa batin. Terutama dosa di antara manusia. Itu agak berat sedikit prosesnya. Kalau dosa on Allah bukan dientengkan, tapi bila sempat bertobat pasti diampuni. Kalau dosa dengan hamba dengan antara Allah, yang berat itu dosa di antara manusia. Bila kada beres prosesnya sampai di akhirat. Kada gampangan. Nah jadi kita mulai sekarang menjaga terutama dengan keluarga kita yang dekat. Jangan sampai kada berislah apabila ada sengketa. Bagi orang yang berilmu wajib mengalah. Jangan sampai berlawanan. Nah itu perintah Allah. Dan ini berat. Nafsu kita sangat berat. Nah. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha panazirun kaifa ta'malun wa inna bani Israila lamma busitat lahumud dunya wa muhidat tahu bil hilyati wan nisa wat tibi wasyab. Nah, Nabi ini mengisahkan orang-orang dahulu lah, Bani Israel. Nah, sudah terjadi, hubub dunia ini sudah terjadi. Nah, jadi dihabarkan Nabi pulangan umat Rasulullah. Rasulullah bersabda bahwasanya dunia itu manis lagi hijau warnanya, sangat menggiurkan. Dan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan akan kamu khalifah di dalam dunia ini agar supaya bisa mengelola dunia. Maka menilik ia akan kamu. Allah itu menilik akan kita yang menjadi khalifah. Betapa kamu perbuat dunia itu. Dan bahwasanya adalah Bani Israel tatkala dihamparkan bagi mereka itu akan dunia dan diluaskan dunia bagi mereka itu, maka sesat mereka itu di dalam membanyakkan mereka itu akan pakaian. Bebas. Diberi nikmat bebas. Dan membanyakkan perempuan. Boleh aja 4 tikung. Boleh aja bagi yang mampu. Tapi yang dimaksud membanyakan sini kan bebas, hanya kalau ada aturan. Zaman jahiliyah kayak itu orang nang kuat sakandaknya. Dan membanyakkan bau-bauan minyak harum nang cis-cis itu ada kalau bawa berdansa ya duitnya banyak. Dan kita kadang-kadang makan nang cis-cis itulah tuh alkoholnya banyak karena kita nang geraman nang Mekah tuh itu agen sembahyang itu sangat diperlukan dan disunahkan oleh Nabi kita SAW. Minyak harum itu karena sumber hakikat harum itu adalah Rasulullah SAW. Nah, cuma jangan nah kalau itu nang pakai nang dingin bila disemprotkan minyak harum itu jangan dipakai, itu bubuhannya nang pakai lain kita. Ini bersedap-sedap untuk nafsunya. Dan mereka itu Bani Israel membanyakkan kain yang baik-baik. Nah itu ketika dunia itu dihamparkan sama mereka.
Nah ini maksudnya Rasulullah menyampaikan kita umatnya jangan seperti ini. Sudah dicontohkan Bani Israel dulu. Jangan terulang lagi. Kalau kita sugih kebetulan diberi nikmat, maka mengikutilah aturan. Nah, apa dalam Al-Quran? Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Jelas dalam Al-Quran kalau kebetulan kalau kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlebihan, maka ada hak-hak yang sudah maklum dan tertentu bagi orang yang meminta dan orang yang tidak mau meminta. Tapi fakir. Siapa yang meminta itu? Kalau kebetulan dang sanak kita nang fakir. Marina kita nang fakir. Anak-anakan kita nang fakir. Udah pasti kita sudah menyampaikan dulu. Manusia-manusia yang dekat, karena begitulah perintah Allah dalam Al-Quran. Memberikan sedekah wajib maupun sunat pasti kepada keluarga yang satu arham dan satu hati. Wa atijal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabajira. Nah itu kan kalimatnya sudah jelas. Awalnya perintah tapi di pertengahan ada larangan. Artinya kita jangan sampai salah menyerahkan sedekah wajib maupun sunat. Ada dua dalam Al-Quran penjelasan itu. Jadi lihat keluarga yang dekat dulu. Satu tafsir yang menjelaskan itu Marahul Labid Imam Nawawi. Nah menjelaskan kita memberikan sedekah itu lihat kepada di pihak abah dulu. Lihat keluarga dan sanak, merina, acil, apa itu semuanya. Terus sepuh sekali. Lihat sudah habis baru di pihak ibu. Lihat tafsir Marahul Labid bab wa atijal qurba surah Bani Israil. Buka aja. Di tafsir lain kan ada kita melihat. Nah, jadi ada satu tafsir menjelaskan kita memberikan sedekah itu kepada pihak bapak, setelah selesai pihak ibu. Dan Rasulullah menjelaskan ini. Seandainya engkau ya Rasulullah menyampaikan sedekah kamu itu kepada fakir miskin yang bukan tidak ada hubungan keluarga, sementara ikan tahu, marina dan sanak sakit la yataqabbalullahu sadaqahu. Dalam kitab An-Nasihah Diniyah bab Jul Arham. Mungkin jarang disampaikan. Kada diterima Allah sedekah kita karena kita luput sasaran. Al-muta'addi bis sadaqah kamaniha kata Rasulullah. Orang yang bersedekah luput sasarannya tidak benar sepertinya sendiri menghalangi pahalanya. Jadi mudah-mudahan kita menyadari ini. Kalau kita, walaupun yang memusuhi kita ada berhak untuk menahan sedekahnya itu, tetap kita berikan. Memusuhi kita macam-macam perintah anak-anakan, marina dan sanak, tetap kita serahkan ke dia. Karena itu bukan milik kita, itu milik fakir miskin. Nah itu lah, mudah-mudahan kita. Ini yang paling berat lah, paling berat ulun menyampaikan, tapi ulun menyampaikan terus di mana-mana. Supaya sedekah wajib, apalagi kalau sedekah zakat kan itu wajib rukun Islam yang kelima. Kalau salah wajib diulang dari sembahyang. Nah, itu. Apa cerita kasih itu tadi tuh? Ini kisah dunia tadilah, karena kisah dunia. Nah, jadi orang Bani Israel sudah menikmati dengan nafsu mereka. Apa aja mereka digawe mereka lah. Kita jangan seperti itu umat Rasulullah SAW. Ada aturan. Karena kita jagar pelawas dikubur di dunia hanya sebentar. Dan lagi sabda Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla lam yakhluq khalqan abgada ilaihi minad dunya wa innahu lam yamjur ilaiha munju khalaqaha. Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Ta'ala Azza wa Jalla tiada menjadikan akan sesuatu makhluk yang terlebih benci ya Allah Ta'ala kepadanya makhluk daripada dunia ini. Allah sendiri menyatakan benci. Nah, kayak apa tuh? Maksudnya Allah akan benci kepada hambanya yang mencintai dunia. Dunia ini fasilitas kita. Artinya jangan sampai tertipu dengan dunia. Allah sendiri sudah menyatakan seperti itu. Allah kada pernah memandang selama dia mencipta dunia. Artinya sehala semut pun kada dindainya dunia ini.
Kalau seandainya ada sala semut, maka orang non-Islam tidak akan kebagian. Tapi karena kadada, maka dunia menjadi surganya orang kafir. Artinya orang Islam berpikir-pikir, jangan sampai mencintai dunia 100%. Kalau hendak mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik kepadanya makhluk, maksudnya dia sejak menjadikan ya Allah akan dunia itu. Kada pernah menilai ada nilai di hadapan Allah. Tapi bagi mereka yang sudah mendapat ma'rifah kepada Allah, dunia menjadi sarana yang sangat luar biasa untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Dikubur seperti tidurnya pengantin katanya. Nyaman benar dikuburnya itu. Mun orang nang sudah pinandoon Allah Ta'ala lah ma'rifah. Jadi tujuan terakhir kita ini ma'rifah kepada Allah. Itu aja tujuannya. Islam, ihsan, iman, ihsan, tiga lah. Ihsan itu ma'rifah. Dan sabda Nabi Isa alaihissalam, ya ma'asyaral hawariyin irdu bijulid dunya ma'a salamatid din kama radiya ahlud dunya bijulid din ma'a salamatid dunya. Kitabnya kepada Nabi Isa, hai sekalian orang hawariyin, ini umatnya Nabi Isa, redalah oleh kamu dengan kehinaan dunia serta selamat agama kamu, seperti reda orang yang ahlu dunia dengan kehinaan agama serta selamatnya dunia mereka itu. Jadi orang-orang yang ditakdirkan miskin itu adalah karamat, asal sabar, karamat. Kenapa? Mun inya ma'rifah kepada Allah, pinandu, inya miskin itu inya sabar, menerima apa yang ada, maka dia akan pertama-tama masuk surga. Orang miskin kan nang sabar, nang kada protes itu masuk surga. Rasulullah pernah kan melihat ke dalam surga itu nang paling banyak orang-orang pukara nang sabar. Sampai kah? Jadi supaya orang miskin yang fakir jangan merasa hina. Ada kemuliaan sebenarnya di sisi Allah bagi mereka yang sabar. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang dunia itu sangat menggiurkan dan mengganggu kita. Mudah-mudahan kita berkat membaca, Allah memberikan taufik dan hidayah, artinya mengurangi paling tidak separuh akhirat, disuruh banyak akhirat pada dunia, karena kita berada di dalam dunia pasti didapat walaupun seadanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa kita lahir dan batin, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iya karena amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal khashiin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajjal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.